Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurul Ramadhani beserta kedua rekan saya yakni Siti Musliha dan juga Silvana Aprilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang satu topik yang cukup menarik, yakni terkait dengan konversi agama. Nah teman-teman, ada yang udah tahu belum? Apa sih itu konversi agama? Dan apa saja faktor-faktor penyebab kenapa bisa terjadinya konversi agama? Maka dari itu, yuk kita bahas. Konversi agama adalah perpindahan atau perubahan keyakinan dari satu agama ke agama lain. Proses ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan keyakinan pribadi, pengalaman spiritual atau pengaruh lingkungan, atau faktor sosial seperti pernikahan. Dan seringkali melibatkan perubahan emosional, spiritual, dan sosial yang mendalam bagi individu. Secara umum, perubahan keyakinan menggambarkan perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang dari satu agama ke agama lainnya. Konversi agama merupakan pilihan bebas yang didasari oleh perubahan keyakinan pribadi atau bisa juga karena faktor-faktor dorongan seperti menikah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi agama. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi karakteristik kepribadian seseorang yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kecenderungan introspektif atau pencarian makna hidup, bisa lebih rentan terhadap konversi agama. Selanjutnya ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang mendalam yang bisa datang melalui mimpi, dorongan jiwa, atau petunjuk dapat memotivasi dan menguatkan seseorang untuk berpindah agama. Selanjutnya ada kondisi jiwa seperti tekanan batin, kegelisahan, trauma berat, atau rasa tidak puas dengan agama lama seringkali menjadi pendorong konversi sebagai upaya untuk menemukan ketenangan atau pembebasan. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup keluarga. Perpecahan keluarga atau pernikahan dengan orang yang berbeda agama dapat menciptakan tekanan batin dan mendorong konversi. Selanjutnya lingkungan sosial dan pergaulan. Pengaruh teman, lingkungan tempat tinggal, anjuran dari orang-orang terdekat, dan propaganda agama juga berperan penting. Merasa tersaingi atau tersisihkan dari lingkungan juga bisa menjadi faktor pendorong. Selanjutnya ada perubahan status. Perubahan status yang mendadak seperti penceraian, kehilangan pekerjaan, atau keluar dari sebuah perkumpulan dapat memicu seseorang mencari agama baru untuk mendapatkan stabilitas atau identitas. Kasus konversi agama tersendiri seringkali terjadi di kalangan para artis. Salah satunya yakni terjadi kepada artis wanita bernama Natalie Holzer. Natalie Holzer ini sebelumnya yakni beragama Kristen dan resmi memeluk Islam di tahun 2020. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Natalie memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya dan berpindah kepada agama Islam. Salah satunya yakni karena faktor dorongan spiritual atau biasa kita sebut dengan faktor hidayah, dan juga ada dari faktor lingkungan. Kita bahas dari faktor dorongan spiritual. Natalie mengakui bahwa jauh sebelum ia mengenal komedian Sule, ia sudah sempat terfikirkan untuk memeluk agama Islam itu ketika di tahun 2010 hingga tahun 2012. Di mana pada saat itu ia bermain sinetron dan memerankan peran sebagai seorang wanita yang sedang bertaubat. Nah, pada saat berakting sebagai wanita yang sedang sholat dan bertaubat kepada Allah dan juga menggunakan mukena. Nah, ia mengakui bahwa ketika bercermin, ia merasa dan melihat dirinya di pantulan cermin itu sangatlah cantik ketika memakai mukena. Dan juga ada satu kejadian unik di mana pada suatu malam AC dan juga lampu di kamar Natalie itu mati.
Nah, ketika di keadaan itu, Natalie mengatakan bahwa ia mendengar suatu bisikan, dan bisikan itu seperti bisikan-bisikan kalimat syahadat. Padahal pada saat itu Natalie sama sekali belum mengetahui apa itu kalimat syahadat dan juga apa makna dari kalimat tersebut. Mungkin banyak yang berbicara bahwa apa yang dialami Natalie ini merupakan suatu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tetapi pada saat itu Natalie masih takut untuk mengakui bahwa ia mengalami hal-hal tersebut karena mayoritas di keluarganya itu beragama Kristen. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan dan juga pasangan. Natalie Holzer mengenal Sule yang beragama Islam dan mulai menjalin hubungan yang serius dengan Sule. Sule yang pada saat itu merupakan calon suami Natalie menjadi saksi Natalie mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah masjid. Nah, dengan kehadiran Sule ini mempermudah proses konversi agama, terutama dalam menghadapi kekhawatiran dari keluarga Natalie Holzer. Nah, selain karena Sule, kebetulan Natalie ini bekerja bersama tim dan juga lingkungan yang mayoritas beragama Islam, yang memberikan ia banyak dampak positif dan juga kemudian sedikit banyaknya ia mengerti apa itu ajaran Islam. Setelah resmi memeluk agama Islam, Natalie mulai berhijab dan juga pada saat itu ia melangsungkan pernikahan bersama Sule dan dikaruniai seorang putra. Namun ketika tahun 2023 ia bercerai dengan Sule dan banyak orang-orang beranggapan bahwa Natalie itu keluar dari agama Islam karena ia sudah bercerai dengan Sule. Namun ia menegaskan bahwa ia tetap memeluk agama Islam walaupun pada saat ini ia sudah membuka jilbabnya. Nah teman-teman, kita sudah membahas apa itu konversi agama dan juga faktor-faktor penyebab yang bisa menyebabkan konversi agama itu tersendiri. Dan juga kita sudah membahas contoh konkret dari konversi agama itu. Nah, semoga apa yang sudah kami bahas dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.